Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Pramudia Wijati dengan NIM 2208031102019 dari Prodi Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Saya dari kelas Sekuritas dan Portofolio kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan jenis-jenis sekuritas dengan dosen pengampu Bapak Marmono Singgih, MSI. Di sini ada 3 pokok pembahasan yang perlu dibahas. Yang pertama yaitu ada pengertian sekuritas, yang kedua ada fungsi dan tujuan sekuritas, dan yang terakhir ada jenis-jenis sekuritas. Pertama itu langsung saja yaitu pengertian sekuritas. Apa sih pengertian sekuritas? Menurut KBPI, sekuritas adalah bukti utang piutang atau bukti kepemilikan modal dalam bentuk surat berharga yang kemudian dapat diperdagangkan. Misalnya obligasi, sekuritas deposito, right, saham, hipotek, wesel, kupon, scrip, jaminan, promes, dan opsi atau securities. Sebuah instrumen finansial yang mewakili posisi kepemilikan saham dalam sebuah perusahaan publik. Selain itu, sekuritas mampu membuktikan status kepemilikan seseorang atau badan usaha atas suatu aset. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan. Ada 6. Yang pertama yaitu memfasilitasi investasi. Sekuritas memungkinkan investor untuk mengalokasikan dana mereka ke berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana. Dengan memiliki sekuritas, investor dapat memperoleh kepemilikan dalam perusahaan atau memperoleh klaim terhadap aset dan pengembalian yang dihasilkan. Yang kedua yaitu likuiditas pasar. Sekuritas diperdagangkan di pasar modal yang menyediakan sarana untuk membeli dan menjual instrumen keuangan. Dengan adanya sekuritas yang dapat diperdagangkan, pasar modal memberikan likuiditas yang penting bagi investor. Investor dapat dengan mudah membeli atau menjual sekuritas mereka sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Yang ketiga yaitu sumber pendanaan bagi perusahaan. Perusahaan dapat menerbitkan sekuritas seperti saham dan obligasi untuk mendapatkan pendanaan yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis mereka. Melalui penawaran saham, perusahaan dapat mengumpulkan modal dari investor yang tertarik untuk memiliki kepemilikan dalam perusahaan. Sementara itu, penerbitan obligasi memungkinkan perusahaan untuk meminjam dana dari investor dengan janji membayar bunga dan pengembalian pokok pada jatuh tempo. Yang keempat ada diversifikasi portofolio. Sekuritas memungkinkan investor untuk melakukan diversifikasi mereka. Dengan memiliki berbagai jenis sekuritas seperti saham dan obligasi dari berbagai perusahaan atau sektor, investor dapat mengurangi risiko spesifik yang terkait dengan satu investasi tunggal. Diversifikasi membantu dalam mengimbangi risiko dan mencapai tujuan investasi jangka panjang. Yang kelima yaitu transparansi dan informasi pasar. Sekuritas dan perdagangan di pasar modal membutuhkan tingkat transparansi yang tinggi. Perusahaan yang menerbitkan sekuritas harus memberikan informasi yang relevan dan akurat kepada investor melalui laporan keuangan dan pengungkapan lainnya. Investor juga memiliki akses ke informasi pasar dan riset yang dapat membantu mereka membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi. Dan yang terakhir, memfasilitasi ekonomi. Pasar modal dan sekuritas berperan dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dengan memberikan akses ke sumber pendanaan bagi perusahaan. Pasar modal memungkinkan inovasi, ekspansi bisnis, dan penciptaan lapangan kerja. Investasi dalam sekuritas juga dapat memberikan pengembalian kepada investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Berikutnya yaitu jenis sekuritas di pasar uang dan pasar modal, ada 7. Yang pertama yaitu surat utang atau obligasi. Utang sering disebut sebagai investasi berpenghasilan tetap atau fixed income investment. Hal ini terkait erat dengan sifatnya mewajibkan kepada yang berhutang untuk membayar sejumlah uang tertentu yang dihitung secara tetap. Tabungan kita di bank merupakan utang dari bank atau pinjaman pihak bank ke kita. Investasi kita terhadap obligasi suatu perusahaan atau pemerintah merupakan suatu pinjaman bagi penerbit atau organisasi tersebut yang sekaligus merupakan investasi kita. Yang kedua yaitu saham. Ekuitas perusahaan mewakili kepemilikan dalam suatu badan usaha.
Jika ekuitas merupakan kepemilikan gabungan dalam suatu perusahaan atas jumlah investor, maka ekuitas tersebut disebut sebagai saham. Ekuitas biasanya memberikan pembagian tunai kepada pemegangnya yang disebut sebagai dividen. Yang ketiga yaitu real estate. Investasi dalam bentuk ini menunjukkan tren yang meningkat pada dawarsa terakhir, khususnya pada saat perekonomian sedang mengalami pertumbuhan yang menggembirakan. Selain dalam bentuk kepemilikan real estate, tren investasi berbasis real estate dapat berupa real estate investment trust atau REITs atau mortgage backed securities. Selanjutnya yang keempat, benda logam dan benda tangible lain. Kesempatan berinvestasi dalam bentuk nyata atau real atau precious metals and other tangibles dapat berupa investasi dalam bentuk logam mulia atau emas dan juga perak. Investasi dalam bentuk lainnya dapat berupa karya seni, uang logam, barang antik, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya yang kelima yaitu futures dan opsi. Futures contract adalah kewajiban untuk membeli atau menjual suatu bentuk investasi atau komoditas pada hari tertentu di masa mendatang. Opsi atau option adalah bentuk investasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual suatu bentuk investasi atau komoditas pada hari tertentu dan harga yang sudah ditetapkan di masa mendatang. Yang keenam yaitu mata uang asing. Selama nilai tukar mata uang antar negara berubah secara konstan adalah sesuatu yang memungkinkan untuk menganggap bahwa mata uang asing sebagai sarana investasi. Adanya peningkatan dalam tingkat bunga di negara asing atau berubahnya tingkat inflasi menyebabkan semakin mungkin bagi investor untuk berspekulasi terhadap mata uang asing. Hal ini terkait dengan harapan investor bahwa akan terjadi perubahan daya beli dan kemampuan masyarakat di negara dengan pola pergerakan inflasi dan suku bunga yang bervariasi. Dan yang terakhir yaitu portofolio. Portofolio seorang investor berarti sekumpulan aset atau sekuritas yang dimiliki oleh seseorang atau investor. Suatu portofolio sering diartikan sebagai bagian dari sekelompok sekuritas atau aset yang dimiliki seseorang yang biasanya dinyatakan dalam persentase. Dikatakan sekumpulan karena portofolio harus terdiri atas sejumlah aset atau sekuritas dengan berbagai macam kombinasi proporsinya. Yang terakhir ada contoh perusahaan sekuritas di Indonesia. Terdapat sekitar kurang lebih 108 perusahaan efek yang telah mendapatkan izin resmi dari OJK. Beberapa di antaranya ialah sebagai berikut yaitu BNI Sekuritas, BCA Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Equity Sekuritas Indonesia, Indo Primer Sekuritas, Miri Aset Sekuritas Indonesia, Dana Reksa Sekuritas, dan Indosuria Bersinar Sekuritas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan jenis-jenis sekuritas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.